Jadi kalau lagunya cinta gitu kan, aku jadi ingat itu. Apa bedanya sopir, satpam, mantu dengan Gus Miftah? Apa tuh Gus? Sopir jaga jarak. Satpam jaga malam. Calon mantu jaga image. Gus Miftah jaga cintanya kepada Anies Baswedan. Ampun. Nah, Mas Anies, ini kan menurut Satgas COVID-19 yang harus diwaspadai pasca lebaran atau pasca liburan ini adalah klaster keluarga atau klaster halal bil halal. Betul. Bagaimana ini pandangan Mas Anies? Ya, gini, nomor satu saya sampaikan terima kasih dulu pada kantor-kantor, perusahaan-perusahaan yang di hari pertama mereka kerja tidak bikin halal bihalal. Oh, nggak ada ya? Iya kan? Kan biasanya kalau hari pertama itu semuanya ngantor, kemudian halal bihalal. Dan dia ngurangi job saya, Mas, karena nggak ada halal bihalal. Aduh, mesake ya. Mesake. Jadi memang, tapi kan loh online-nya kan tetap toh. Oh, masih. Tausiah online tetap Masih. toh. Yang belum tak lihat jadwal, yang belum Pemprov DKI. DKI, Mas. Siap. Aku belum. Aku ya wis batin. Nanti khotbah lah. Siap. Jadi nomor satu halal bihalal. Halal bihalal itu tidak ada. Kemudian yang kedua klaster keluarga. Nah, ini juga sebetulnya saya mau jelaskan. Kenapa tuh kok liburan itu bermasalah? Sebetulnya bukan liburannya yang bermasalah. Masalahnya itu pergi bareng-bareng naik mobil itu yang bermasalah. Oke. Jadi kalau liburan di rumah aja. Tapi gini sekarang bayangkan ya. Kalau 500.000 mobil keluar dari Jakarta. Dari Jakarta. Apalagi kalau lebaran tuh bisa sampai 2 juta mobil. Kalau nggak disekat ya. Keluar. Oke. Nah sekarang bayangkan 500.000 mobil pergi, satu mobil isinya 5 orang. Terus perjalanannya 5 jam sampai 7 jam, 8 jam. Di dalam mobil. Dan kalau dalam mobil pasti nggak pakai masker. Nah sekarang kalau ada satu terpapar, 5-5-nya hampir pasti kena. Hampir pasti. Wong ruangnya kecil, tertutup AC ya kan? Nggak ada angin dari luar. Nah, terus nanti dia sampai di lokasi tujuan, dia akan ketemu keluarga yang lain, 5 ini nularin semuanya di situ. Betul kan? Siap. Nah, nanti ketika pulang lagi ke Jakarta, mereka di perjalanan juga sama. Oke. Apalagi kalau jumlah yang ke Jakarta lebih banyak. Jadi saya sering mengatakan bahwa masalahnya itu bukan liburnya, tapi karena kalau orang Jakarta libur itu artinya pada bepergian keluar kota. Satu mobil. Rame-rame satu mobil. Nah kalau mudik satu bis. Satu bis. Maka Satu beruntunglah kereta. kalian yang tidak punya mobil. Bersyukur. Oh, itu nggak punya mobil. Saat ini kan ada 2 RT Mas yang melakukan micro lockdown di Jakarta, yaitu di Cilangkap dan Ciracas. Di kampung-kampung ini kita lakukan, nomor satu, ketika sampai di kampung mereka lapor, Oke. kemudian diperiksa, kemudian dites antigen, kemudian harus isolasi 5 hari. Nah, kemudian positif atau negatif tetap isolasi 5 hari. Tetap isolasi. Ya, kemudian yang positif dibawa ke Wisma Atlet untuk isolasi. Isolasi. Nah, jadi di kampung ini juga mereka begitu, kemudian kampungnya semua warga yang pulang diminta untuk isolasi dulu di sana. Dan ini umumnya ditaati oleh seluruh kampung. Oke. Karena mereka udah kapok, Mas. Iya udah. Kapok kalau harus menjalani seperti yang pernah dialami di bulan Sebelumnya. Desember Januari, itu. Februari. Nah, kita dengan cara begitu, alhamdulillah bisa menekan. Kemarin kan angkanya sampai 26.000. Sekarang 9.000-an. Mudah-mudahan nanti tidak nambah lagi. Itu kan micro lockdown diatur dalam instruksi gubernur. Mekanisme gimana, Mas? Jadi mekanismenya begitu ditemukan lebih dari 5 kasus dalam satu RT, maka diputuskan untuk dilakukan penutupan. Yang memutuskan siapa? Pak Lurah bersama dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, RT RW memutuskan untuk melakukan pembatasan micro lockdown. Nah, jadi keputusannya nggak lagi di wali kota atau di gubernur, keputusannya sudah langsung di lurah, kelurahan bersama dengan Babin Kamtipmas dan Babinsa. Nah, kemudian dijaga sama-sama. Nah, mereka yang kemudian isolasi juga dibantu oleh lingkungan. Kebutuhan makannya, kebutuhan pokoknya itu dibantu oleh lingkungan. Dia gotong royong. Gotong royong Kan ini demi kebaikan. Ya. Loh, kalau mereka tidak penuhi kebutuhannya, mereka keluar belanja, mereka keluar ke warung, lah nulari toh. Nah kalau pengen nggak ketularan, ya dibantu. Jadi COVID malah kita belajar berpancasila, Mas. Gotong royong. Gotong royong. Manusia itu makhluk sosial. Karena bisa jadi rezeki kita tergantung orang lain. Rezeki guru dari murid. Rezeki dokter dari orang sakit.
rezekimu dari acaraku. Iya kan? Kalau rezekinya Gus Miftah dari mana? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mas, ini kan ada mutasi virus baru corona dari India. Ditemukan bahkan di Jakarta, ada beberapa kasus lah. Bagaimana perkembangannya? Sejauh ini terkendali. Terkendali itu artinya terdeteksi, kemudian orangnya diisolasi, lalu dilakukan tracing, tracing kepada orang-orang yang berinteraksi dan dipastikan tidak menjadi penyebaran. Oke. Nah, memang ini mengkhawatirkan karena penularannya lebih cepat daripada varian-varian yang dulu Yang pernah mutasi ada. India ini, Mas? Betul. Oh. Nah, itulah sebabnya kenapa beberapa negara sempat melakukan penutupan secara masif karena mereka menemukan varian ini Oke. di negaranya. Nah, kita di Jakarta ada beberapa yang kemudian, tapi alhamdulillah sejauh ini terkendali. Nah, tinggal kita harus memastikan saja siapapun yang merasa memiliki gejala, kemudian ini pertama kali ya ketika kita menemukan yang bersangkutan itu seorang dokter. Yang kena pertama kali? Ya. Kemudian yang bersangkutan itu tes PCR, hasilnya negatif. Tapi dia merasakan gejalanya. Oke. Nah, karena dia dokter dan dia ngerti kasus COVID, Langsung ya? langsung dia bilang ini COVID, tapi tidak terdeteksi oleh PCR yang biasa. Lalu dilakukanlah pendalaman. Nah, dari pendalaman itu kemudian ketahuan. Untung yang kena dokter, Mas. Ya? Dokter, pertama kali. Ini Gus tahun lalu ya. Bulan Januari kami itu sudah sebarkan ke rumah sakit gejala waktu itu namanya pneumonia Wuhan. Pneumonia Wuhan. Waktu itu kita belum ada nama COVID. Oke. Belum ada SARS-CoV. Kita tahunya masih Wuhan. pneumonia Wuhan. Wuhan. Dan itu cara kita untuk mendeteksi awal. Karena itu kita di awal itu agresif mencari. Kamu Jakarta itu berinteraksi dengan dunia. Oke. Kalau dunia ketularan ya masuk nggak ada yang masuk Jakarta. Nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin. Pasti ada, karena itu deteksi. Nah, sekarang sama. Sekarang dengan varian baru, Yang baru ini kita berikan tanda-tanda gejalanya kepada semua fasilitas kesehatan dan mereka alert. Jadi kalau ada yang memiliki gejala itu langsung ambil tindakan dan langsung bertindaknya itu adalah dari dinas dan dari kementerian. upaya menekan penyebaran COVID itu kan lewat vaksinasi. Nah, sudah berapa persen, Mas, yang dilakukan di DKI ini? DKI ini kira-kira hampir 30%. Hampir 30%. Ya. Bagaimana cara kita keluar dari wabah ini? Kan untuk bisa keluar dari wabah ini orang harus punya imunitas. Ya. Imunitas itu didapatnya lewat dua. Satu, Vaksinasi. vaksinasi. Dua, infeksi. Diinfeksi malah. Iya loh, iya kan. Seperti saya nih. Ah. Saya sudah kena, saya terinfeksi. Makanya kita beli vaksin, Mas, ya? Kita butuh tumbuh imunitas. Ah. Tentu kita tidak ingin infeksi dong. Oh, iya dong. Masa semua orang disuruh infeksi? Malah masalah baru. Malah masalah. Nah, karena itu kurangi infeksinya, tingkatkan vaksinasinya. Oke. Karena itu saya menganjurkan kepada semua untuk aktif ikut program vaksinasi. Yang paling banyak terpapar itu anak usia 19, 20 sampai 40. Itu porsi paling banyak yang kena. Oke. Karena ini yang paling nggak tahan di rumahnya. Oke. Iya kan, anak umur 20-an. Bentar, Mas. Ngomong anak muda yang meninggal. Ini kan kemana ada seorang pemuda nih meninggal setelah sehari divaksin AstraZeneca itu. Lah itu gimana itu, Mas? Jadi gini, pertama ini semuanya dalam investigasi. Langsung langkah dilakukan pemerintah adalah menghentikan batch jenis AstraZeneca yang ada kodenya, saya lupa. Ada kodenya ya. Itu dihentikan. Tapi begini, saya harus sampaikan bahwa secara umum kasus itu bisa terjadi. Ini nanti dicek apakah memang ada penyakit bawaan, apakah ada varian-varian khusus di dalam atau variasi khusus dalam badannya sehingga memunculkan masalah ini. Kalau memang penyebabnya adalah vaksin, mungkin jumlahnya bisa lebih banyak. Oke. Nah, apa langkah yang dilakukan DKI? Jakarta ini kemudian kemarin membatasi bahwa yang divaksin yang usianya di atas 40 dulu. Di atas 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Karena memang di beberapa negara Eropa juga AstraZeneca itu digunakan untuk orang di atas usia 40 tahun. Sambil kita menunggu hasil investigasi yang nanti akan memberikan kepada kita kesimpulan. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya apa? Nah, sekarang dengan teknologi kita sudah bisa mendeteksi. Tapi saya ingin sampaikan pada semua bahwa produk-produk ini itu digunakan di seluruh dunia.
Dan sebetulnya obat apapun selalu akan ada potensi komplikasi untuk individu-individu. Kan kalau kita minum obat, kita disuntik, itu umumnya tidak terjadi kasus, tapi selalu akan ada potensi kan. Nah, jadi saya ingin sampaikan, resiko yang muncul karena tidak divaksin itu lebih besar daripada resiko yang muncul karena divaksin. Virusnya itu nggak kena capek. Jadi kalau kita bilang kita capek, mosok manusia kalah sama virus? Iya. Mosok gila kalah stamina sama virus?